Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansyah dari SMK Negeri 1 Surabaya yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Kalian pasti penasaran kan seperti apa sebenarnya dinosaurus itu? Nah, di sini kami dari tim 6 Padepokan Siameo akan menjawab rasa penasaran kalian mengenai hal itu dengan pembicara sebagai berikut. Baiklah, mari kita mulai dari pembicara yang pertama, yaitu Mas Panji dari SMKN 7 Semarang. Apakah sudah siap? Untuk Mas Panji, apakah sudah siap? Oke, sebentar ya. Oke. Udah kelihatan kah PPT-nya? Sudah. Baik, saya mulai. Terima kasih kepada Mas Reza ya sebagai moderator. Izinkan saya memulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Faturoni dari SMK Negeri 7 Semarang. Pada malam hari ini saya ingin memberikan sedikit materi ya, apa yang saya tangkap dari video tersebut mengenai seperti apa bentuk dari dinosaurus yang sebenarnya. Yang pertama di sini adalah segmen. Jadi masa lalu adalah tanah yang luas dan misterius yang dimulai dari Big Bang dan berakhir di masa sekarang. Berkembang dengan setiap momen yang berlalu, masa lalu adalah rumah dari segala sesuatu yang datang sebelumnya. Kunci untuk memahami masa kini, di sini kita menemukan makhluk-makhluk yang paling menakjubkan yang pernah berkeliaran di planet kita. Ratusan juta spesies yang begitu beragam sehingga imajinasi kita tidak dapat menemukan keadilan. Sayangnya, masa lalu dengan hati-hati menjaga rahasianya. Sementara ada banyak hal tentang masa lalu yang kita ketahui. Ada lebih banyak hal yang tidak kita ketahui, dan yang lebih buruk lagi, mungkin ada lebih banyak hal yang bahkan tidak kita ketahui. Pikirkan keajaiban kehidupan. Kita sekarang mengenali sekitar 1,5 juta spesies eukariotik, tetapi mungkin ada sebanyak 10 juta yang hidup saat ini. Dan meskipun kita menambahkan sekitar 15.000 spesies baru ke dalam pengetahuan kolektif kita setiap tahun, sebagian besar kehidupan di bumi masih belum diketahui. Jadi sebagian besar kehidupan bumi masih belum ditemukan. Ini hanya apa yang ada saat ini. Jadi gitu. Di sini pada slide pertama ini menggambarkan yang apa yang ada di masa lalu yang sebelum mungkin manusia ada di bumi. Jadi di bumi ini sebelum manusia ada itu terdapat banyak spesies ya. Mungkin yang terdahulu mungkin ada dinosaurus yang akan diceritakan. Lalu slide selanjutnya, di sini ada spesies yang muncul. Diperkirakan 4 miliar spesies muncul di planet kita dalam ribuan tahun yang lalu, tetapi setidaknya 99% dari mereka mati, jauh sebelum manusia mengucapkan kata-kata pertama. Sebagian besar dari semua spesies berbeda, yang pernah ada telah dihapus sama sekali, sehingga mereka telah menjadi bagian dari bagian masa lalu yang tidak diketahui hilang dari kita selamanya. Nah, atau apakah mereka itu? Jadi, dapatkah kita menggunakan ilmu pengetahuan dan imajinasi untuk melihat sekilas bayangan masa lalu yang tak terjangkau? Jadi, bisa nggak sih kita melihat apa-apa yang terjadi di masa lalu sebelum kita itu ada, sebelum manusia itu ada? Nah, jadi untuk mempelajari makhluk lalu di masa lalu, kita membutuhkan sebuah fosil. Fosil itu ya seperti tulang berulang dari makhluk-makhluk yang ada di masa lampau, seperti itu. Lalu segala jenis sisa-sisa yang diawetkan dari zaman geologi masa lalu, tulang atau cangkang, kesan atau jejak, benda-benda yang diawetkan dalam amber,
Lalu totalitas semua fosil di bumi disebut catatan fosil, dan itu adalah jendela terpenting di masa lalu yang pernah kita miliki. Agar hewan mati menjadi fosil, sejumlah hal harus berjalan dengan benar. Lingkungan, waktu, dan kondisi yang tepat. Lingkungan, waktu, dan kondisi yang tepat. Dan kemudian fosil-fosil itu harus bertahan hidup selama jutaan atau ratusan juta tahun, dan kemudian kembali ke permukaan, dan kemudian ditemukan sebelum proses alamiah alam melarutkannya. Jadi ini adalah semacam keajaiban bahwa kita memiliki apa yang kita miliki dan mengetahui apa yang kita ketahui. Jadi bisa diambil contoh ya dari dinosaurus, karena mereka adalah salah satu kelompok hewan terbesar dan paling sukses selama sekitar 165 juta tahun, dan juga sangat menyenangkan untuk dilihat, dan juga sangat menyenangkan juga untuk dianimasikan. Karena mungkin manusia zaman sekarang itu sangat penasaran seperti apa bentuk dinosaurus itu di masa lalu ya. Karena ya di zaman sekarang kan sudah tidak ada dinosaurus ya. Jadi apa yang tidak bisa dilihat saat ini itu menarik perhatian bagi orang-orang sendiri. Jadi seperti apa mereka sebenarnya dan apa yang kita lakukan. Jadi dalam 200 tahun terakhir kami telah menemukan puluhan ribu fosil dari lebih dari 1.000 spesies dinosaurus. Akhir-akhir ini kita telah memasuki era keemasan, penemuan dan sekitar 50 spesies dinosaurus baru ditemukan setiap tahun. Memperluas apa yang kita ketahui dan apa yang kita ketahui yang tidak kita ketahui tentang mereka, yang luar biasa. Tapi itu juga membuat kita sadar akan semua hal-hal yang hilang masa lalu selamanya. Bayangkan jika kita mengambil semua hewan yang hidup dalam 50 juta tahun terakhir dan secara acak memilih 10.000 individu dari 1.000 spesies untuk dijadikan fosil. Pikirkan tentang semua hal yang akan dilewatkan atau yang tampaknya aneh untuk menjadi kenyataan, seperti giraffe, hewan berwarna kuning dengan pola coklat yang terlihat seperti kuda dan kijang memiliki bayi dengan leher panjang dan 2 tanduk kecil berbulu. Berapa banyak dinosaurus giraffe yang ada? Hewan-hewan yang begitu aneh dan dipilih untuk relung ekologi yang begitu spesifik hingga evolusi membentuk tubuh mereka dengan sangat tidak masuk akal. Hari ini mereka mungkin tampak dibuat-buat bagi kita. Kita tahu banyak spesies hilang selamanya hanya karena lingkungan tempat mereka tinggal. Sebagai contoh, hutan yang rimbun pada dasarnya mencegah fosilisasi karena kemungkinan hewan terkubur di sini sangat kecil. Pemulung yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran memecah hewan yang baru saja mati dengan sangat cepat, dan tanahnya seringkali sangat asam sehingga tulang-tulangnya terlarut. Maka fosil dinosaurus dari hutan praktis kelihatan. Baik, slide selanjutnya mengenai keanekaragaman spesies. Ini dijelaskan mengenai keanekaragaman makhluk yang ada pada masa lalu ya, khususnya dinosaurus. Jadi saat ini separuh dari semua spesies yang diketahui hidup di beberapa hutan hujan, yang tersisa hanya mencakup 2% dari daratan bumi. Jadi jutaan tahun yang lalu, ketika dinosaurus menjelajahi bumi, hutan-hutan menutupi lebih banyak wilayah di planet ini. Jadi selain beberapa serangga dan hewan kecil lainnya yang terperangkap di dalam ambar, seharusnya ada jutaan spesies yang muncul dan lenyap tanpa meninggalkan jejak apapun, terjebak jauh di dalam yang tidak diketahui. Tapi secara umum biologi menjebak kita. Lihatlah tubuh Anda. Sebagian besar tubuh Anda adalah benda-benda yang licin, lengket, dan lembut, yang tidak terawetkan dengan baik. Apa yang tersisa paling lama adalah bagian tulang Anda yang mengkristal, dan sebagian besar fosil dinosaurus adalah tulang dan gigi. Biasanya berupa fragmen, bukan kerangka utuh. Ini berarti bahwa hampir semua hewan tanpa tulang atau tanpa cangkang praktis terhapus dari catatan fosil. Jika kita melihat keanekaragaman yang menakjubkan hewan-hewan seperti cacing, ubur-ubur, dan siput yang hidup saat ini, kita hanya bisa berspekulasi apa yang kita lakukan. Jadi kalau bisa disimpulkan apa yang ada saat ini, apa yang diketahui saat ini itu masih belum terungkap semuanya ya. Jadi mungkin saat ini sudah mungkin dianggap sudah banyak spesies dinosaurus yang diketahui. Namun sebenarnya masih ada lebih banyak lagi dari itu yang masih belum diketahui, karena fosil-fosilnya dinosaurus itu mungkin ada yang sudah menghilang atau ada yang masih belum ditemukan seperti itu. Terus selanjutnya mengenai rasio otak ke tubuh. Nah, tapi teknologi pemindaian modern telah mengungkapkan bahwa T-Rex memiliki rasio otak ke tubuh yang besar daripada beberapa pemakan daging raksasa sebelumnya, dan mungkin memiliki pendengaran, penglihatan, dan penciuman yang sangat tajam. Dan kemungkinan besar kemungkinan bukan hewan purba. Nah,
Jadi di sini dijelaskan ya bahwa T-Rex itu tidak seperti mungkin hewan-hewan yang ada saat ini pada umumnya, hewan-hewan karnivora yang ada pada umumnya. Karena T-Rex ini disebutkan memiliki otak yang pintar juga sebagai sebuah hewan. Jadi mungkin T-Rex adalah hewan yang suka dimong yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain-main dan mengesankan calon pasangannya ketika tidak lapar. Demikian juga sementara tanduk dari perisai mereka mungkin membuat seraptosid tampak seperti petarung yang lahir secara alami. Mereka mungkin lebih dari itu. Berdasarkan perilaku hewan modern dan tarian kompleks yang harus dilalui beberapa hewan untuk kawin, mungkin perisai mereka sangat berwarna-warni. Mungkin juga mungkin juga perisai mereka luar biasa berwarna-warni. Mungkin mereka menari untuk pasangannya seperti yang dilakukan banyak burung saat ini. Betapa menakjubkannya makhluk-makhluk saat ini. Dan betapa ruginya kita karena kita tidak bisa mengalaminya secara langsung. Betapa kehilangan yang lebih besar lagi bahwa ada begitu banyak hal yang tidak akan pernah diketahui tentang mereka. Dan bahkan lebih tragis lagi, semua makhluk absurd dan indah yang menghilang tanpa jejak. Tapi begitulah hidup. Waktu terus berjalan tanpa memberikan perasaan kita dan masa lalu meluas dengan setiap saat yang berlalu. Sebagian besar hewan liar yang hidup saat ini kemungkinan besar tidak akan meninggalkan fosil dan juga menghilang begitu saja. Selamanya kita bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Alih-alih mempercepat kepunahan yang kita saksikan, kita bisa menjadi kehidupan dan melestarikannya di tempat kita menemukannya. Jika mungkin di alam liar, jika tidak, maka di museum, film, dan di dalam pikiran kita. Karena menunjukkannya imajinasi kita dan menariknya memikirkan hewan-hewan yang merupakan bagian dari hal yang tidak diketahui yang bahkan lebih baik untuk menyaksikannya di masa sekarang. Tanah yang sebenarnya kita huni, di mana kita mengalami kehidupan yang seperti yang terjadi, ada satu cara yang lebih menarik untuk mengalami dinosaurus tahun ini. Jadi seperti itu ya untuk rasio otak tubuh. Di sini menjelaskan bahwa mungkin kepintaran makhluk yang ada di masa lalu itu mungkin berbeda dengan yang saat ini. Seperti contohnya T-Rex itu bisa dibilang lebih pintar ya, lebih pintar dari hewan-hewan karnivora yang ada saat ini. Itu ya. Ini cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai seperti apa bentuk dinosaurus ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Panji atas pemaparannya. Mungkin dari para partisipan ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan dari Mas Panji sendiri? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Rima dari SMK PGRI 13 Surabaya. Apakah sudah siap Mbak Rima? Ini udah sesnya udah muncul. Sudah muncul. Baik. Jadi, dinosaurus adalah masa lalu adalah tanah yang luas dan misterius yang dimulai dan diakhiri dengan setiap saat ini berkembang dengan setiap lewat momen. Di sini kita menemukan makhluk yang paling menakjubkan, memikirkan keajaiban hidup. Kami sekarang mengenali sekitar 1,5 juta spesies eukaryotik, tetapi mungkin ada sebanyak 10 juta hidup hari ini. Dan meskipun kami menambahkan sekitar 15.000 spesies baru untuk pengetahuan kolektif,
Kita setiap tahun sebagian besar kehidupan di bumi masih belum ditemukan. Ini hanya apa yang ada di sekitar hari ini. Diperkirakan 4 miliar spesies muncul di planet kita dalam ribuan tahun terakhir. Tapi setidaknya 99%. Untuk belajar tentang makhluk dari masa lalu, kita membutuhkan fosil apapun sisa-sisa terawetkan dari zaman geologis lampau, cetakan tulang atau cangkang atau benda-benda yang diawetkan dalam damar totalitas dari semua fosil di bumi. Adalah disebut catatan fosil dan itu adalah jendela terpenting di masa lalu. Dan kemudian fosil perlu bertahan hidup jutaan atau ratusan juta tahun, dan kemudian kembali ke permukaan dan kemudian ditemukan sebelumnya proses membubarkannya. Dari ribuan fosil, lebih dari 1.000 spesies dinosaurus, akhir-akhir ini kita sudah memasuki era keemasan penemuan sekitar 50 dinosaurus baru. Spesies ditemukan setiap tahun, bahwa kita tidak tahu tentang mereka yang menakjubkan, tetapi juga membuat kita sadar semua hal hilang ke masa lalu selamanya. Bayangkan jika kita mengambil semua binatang itu hidup dalam 50 juta tahun terakhir dan secara acak memilih 10.000 individu dan 1.000 spesies untuk dijadikan fosil. Akhir-akhir ini kita sudah memasuki era kemasan penemuan dan sekitar 50 dinosaurus baru spesies ditemukan setiap tahun, memperluas apa yang kita ketahui. Saat ini setengah dari semua spesies yang diketahui hidup di beberapa hutan, yang tersisa hanya 2% dari daratan bumi. Jika kita melihat keanekaragaman hewan aneh yang menakjubkan seperti cacing, ubur-ubur, dan siput, meski untungnya banyak spesies yang sebagian besar lunak dan lengket, juga menyisakan keanekaragaman yang luar biasa bagi kita. Mengapa dinosaurus begitu berbeda? Saat pertama kali menemukan tengkorak T-Rex dengan giginya yang perkasa dan mungkin yang terkuat gigitan hewan darat apapun, kami membayangkan binatang buas yang ganas dan bodoh. Tetapi teknologi pemindahan modern mengungkapkan bahwa T-Rex memiliki rasio otak ke tubuh yang lebih besar daripada beberapa pemakan daging raksasa sebelumnya. Dan itu mungkin memiliki pendengaran, penglihatan, dan indera penciuman yang sangat tajam dan kemungkinan besar bukan hewan bodoh. Jadi mungkin T-Rex adalah orang yang suka diemong yang menghabiskan banyak waktu bermain-main. Demikian pula, sementara tanduk dan perisai mereka dapat memberikan ceratopsid yang tanpa alami prajurit lahir. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata, saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Reza. Baiklah, terima kasih Mbak Rima. Mungkin dari para partisipan ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Asa dari SMKN Negeri 1 Sanden. Apakah sudah siap, Mbak Asa? Ya. Sebelumnya mau izin share screen. Maaf, Mbak Asa, suaranya kecil di sini. Tes. Sudah masuk belum ya suara saya? Tes. Oke. Suaraku udah masuk belum ya? Ya, sudah. Oke. Jadi
Sebelum saya mulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Asana Parspati dari SMK Negeri 1 Sanden. Jadi seperti apa sih bentuk dinosaurus sebenarnya? Ribuan tahun yang lalu, tanah yang luas dan misterius yang dimulai dengan ledakan besar dan berakhir pada saat ini berkembang dengan setiap saat yang berlalu itu adalah rumah dari segala sesuatu yang datang sebelum kunci untuk memahami masa kini. Di sini kita menemukan makhluk paling menakjubkan yang pernah berkeliaran di planet kita. Ratusan juta spesies sangat beragam sehingga imajinasi kita tidak dapat melakukannya dengan adil. Sementara ada banyak hal tentang masa lalu yang kita tahu, ada banyak hal yang bahkan di dunia yang kita tidak tahu tentang keajaiban kehidupan yang sekarang kita kenali sekitar 1,5 di bumi masih belum ditemukan. Inilah yang saat ini diperkirakan 4 miliar spesies muncul di planet kita. Setidaknya 99 dari mereka mati jauh sebelum manusia. Sebagian besar dari mereka adalah spesies yang berbeda, dan mereka menjadi bagian dari yang tidak kita ketahui di masa lalu yang hilang dari kita. Selamanya atau apakah mereka dapat kita gunakan sains dan imajinasi untuk melihat sekilas bayangan masa lalu yang tak terjangkau? Mari kita mulai dengan apa yang kita ketahui untuk belajar tentang makhluk masa lalu. Kita membutuhkan fosil segala jenis sisa yang diawetkan dari zaman biologis, masa lalu, tulang atau cabang, kesan atau jejak hal-hal yang diawetkan dalam damar totalitas. Dari semua fosil di bumi disebut catatan fosil, dan ini adalah jendela terpenting di masa lalu bagi hewan mati untuk memfosil sejumlah hal. Harus berjalan tepat waktu dan kondisi lingkungan yang tepat, dan kemudian fosil perlu bertahan selama jutaan atau ratusan tahun. Selanjutnya, kemudian kembali ke permukaan dan ditemukan sebelum proses alami. Jadi merupakan keajaiban bahwa kita memiliki apa yang kita miliki dan mengetahui apa yang kita ketahui. Mereka, dinosaurus, adalah salah satu kelompok hewan terbesar dan paling sukses selama sekitar 165 juta tahun, dan juga sangat menyenangkan untuk dianimasikan betapa mereka sebenarnya dan apa yang kita lewatkan selama 200 tahun terakhir. Kita telah menemukan puluhan ribu fosil, lebih dari 1000 spesies dinosaurus. Akhir-akhir ini kita memasuki era keemasan penemuan, dan sekitar 50 spesies dinosaurus ditemukan setiap tahun untuk memperluas apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui tentang mereka. Tetapi juga membuat kita sadar akan semua hal yang hilang di masa lalu selamanya. Bayangkan jika kita mengambil semua hewan yang hidup dalam 50 juta tahun terakhir dan secara acak memilih 10.000 individu dari 1000 spesies untuk memfosil. Selanjutnya, fosil. Kita tahu banyak spesies hilang selamanya hanya karena lingkungan tempat mereka tinggal. Misalnya hutan yang rimbun pada dasarnya mencegah fosilisasi karena kemungkinan seekor hewan akan terkubur di sini, yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran hewan yang baru mati dengan sangat cepat, dan tanah seringkali sangat asam sehingga tulang belulang dibubarkan fosil dinosaurus dari hutan. Tidak ada saat ini setengah dari semua spesies yang diketahui hidup di beberapa hutan hujan yang tersisa, yang hanya menutupi 2% daratan bumi jutaan tahun yang lalu ketika dinosaurus menjelajahi hutan bumi menutupi lebih banyak planet. Jadi selain beberapa serangga dan hewan kecil lainnya yang terperangkap dalam damar, harus ada jutaan spesies yang muncul dan lenyap dan terperangkap jauh di dalam yang tidak diketahui. Secara umum biologi, kami melihat bagian tubuh, terutama benda lunak, lengket, licin yang tidak terawetkan dengan baik. Yang tersisa paling lama adalah bagian tulang yang mengkristal, dan kebanyakan fosil dinosaurus adalah tulang atau gigi. Biasanya fragmen, bukan seluruh kerangka.
Ini berarti hampir semua hewan tanpa tulang atau tanpa cangkang praktis terhapus dari catatan fosil jika kita melihat keanekaragaman seperti cacing, ubur-ubur, dan siput hidup. Hari ini kita hanya bisa berekspekulasi apa yang kita lewatkan. Meskipun banyak spesies yang sebagian besar lunak dan lengket, meninggalkan kita pegangan cangkang yang luar biasa, yang memberitahu kita jumlah tentang masa lalu kita. Jadi setidaknya kita masih memiliki ketika kita berpikir tentang semua spesies tanpa tulang yang mungkin ada di sekitar setengah miliar tahun terakhir. Jadi seperti apa bentuknya? Untuk membayangkannya kami gagal. Tidak seperti menata ulang tulangnya, sangat mudah, dan cara kita membayangkan seperti apa dinosaurus sebenarnya telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Di masa lalu, banyak ilustrasi memiliki tampilan minimalis, kurus dengan seringai bergigi untuk menandakan keganasan dan bahaya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Asa atas pemaparannya. Apakah dari partisipan ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Untuk Mas Rifki dari SMK Negeri 1 Tanjung Serar, apakah sudah siap? Sudah siap. Materinya bisa tolong dibantu share kah? Ya. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa sebenarnya dinosaurus itu. Next. Apa itu dinosaurus? Dinosaurus adalah hewan bertulang belakang yang dominan pada era Mesozoikum, khususnya pada periode Jura dan periode Kapur. Kelompok hewan lainnya yang hidup pada masa itu, jumlah dan ukurannya sangat terbatas. Misalnya mamalia yang besar, jarang melebihi ukuran cacing, dan umumnya adalah hewan pengerat karnivora. Next. Kenapa dinosaurus punah? Letusan gunung berapi menjadi sebab utama kepunahan dinosaurus. Temuan dari studi tersebut dinilai memberikan bukti yang paling meyakinkan sejauh ini. Studi dari Dartmouth menjelaskan 4 dari 5 kepunahan massal terjadi bersamaan dengan jenis curahan gunung berapi yang disebut basal banjir. Dalam sejarahnya, bumi menurut para ahli telah mengalami 5 kepunahan massal. Satu yang paling terkenal terjadi di periode Cretaceous sekitar 145, hingga 65 juta tahun yang lalu, karena memusnahkan dinosaurus bersama dengan 76% spesies di bumi. Next. Dinosaurus termasuk hewan apa? Dinosaurus adalah Archosaurus atau kelompok reptil besar yang pertama kali muncul sekitar 250 juta tahun yang lalu, dekat awal periode Trias. Next. Contoh hewan dinosaur yang pernah ada di muka bumi. Next. Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Spesies Tyrannosaurus Rex atau T-Rex atau yang berarti raja dalam bahasa Latin adalah suatu teropoda besar yang paling dikenali oleh halayak luas.
Tyrannosaurus hidup di sebuah benua yang dikenal dengan nama Lamarida yang kini telah berubah menjadi Amerika Utara di bagian utara. Next. Brontosaurus. Brontosaurus adalah genus dinosaurus sauropoda berkaki 4 raksasa. Meskipun jenis spesies Biexersus telah lama dianggap sebagai spesies Apatosaurus yang terkait erat dan itu tidak valid, dilansir dari Asia Animals mengingatkan ukuran yang sangat besar, mungkin banyak yang mengira bahwa Brontosaurus memakan daging. Tetapi dinosaurus raksasa adalah herbivora. Mereka mungkin memakan tumbuh-tumbuhan yang sulit dijangkau. Uniknya lagi, Brontosaurus juga memakan batu. Brontosaurus yang hidup di Amerika Utara sekitar 150 juta tahun lalu pada periode Jurassik. Panjangnya sekitar 72 kaki atau 22 meter dan beratnya sekitar 40 ton. Next. Triceratops. Triceratops yang dari bahasa Yunani artinya wajah bertanduk tiga, merupakan jenis dinosaurus bertanduk tiga yang berbadan besar. Panjangnya bisa mencapai 9 meter, tingginya sekitar 3 meter, dan beratnya 12 ton. Panggilan pendeknya adalah Tritop. Triceratops yang berada di dataran tinggi inilah yang diyakini sebagai dinosaur terakhir di era Cretaceous Tertiary. Lison juga mengatakan memang masih ada beberapa mamalia meteorit dan bumi di era Cretaceous Tertiary. Next. Oh, ini salah. Velociraptor, artinya pencuri yang gesit, adalah genus dinosaurus theropoda yang hidup pada strategi menyerang mereka lebih pintar daripada dinosaurus lainnya. Velociraptor yang sering memakan Velociraptor baik yang sudah menjadi bangkai atau membunuhnya hidup-hidup. Next. Compsognathus. Macam dinosaurus yang berikut dinamakan Compsognathus. Dinosaurus ini merupakan jenis dinosaurus yang kecil dan bahkan hanya mencapai 80 cm saja, atau sebesar ayam saja. Dengan ukuran yang kecil, sehingga dinosaurus ini diperkirakan sebagai jenis dinosaurus terkecil di dunia. Mereka hidup secara berkelompok dan mirip dengan T-Rex dan raptor. Next. Spinosaurus. Macam dinosaurus yang berikutnya dinamakan dengan Spinosaurus dan juga merupakan jenis dinosaurus terbesar di dunia sepanjang sejarah. Merupakan theropoda raksasa yang dapat tumbuh hingga 15 meter dengan tinggi sekitar 5 meter dan berat mencapai 7,6 ton. Panjang tengkorak Spinosaurus ini mencapai 1,75 meter dengan 100 gigi runcing yang lurus sepanjang kira-kira 17 cm. Next. Ankylosaurus. Macam dinosaurus yang berikutnya dinamakan dengan Ankylosaurus, merupakan jenis dinosaurus dengan tubuh sepanjang 9 meter, sedangkan beratnya mencapai 9 ton. Dinosaurus ini memiliki cangkang tubuh yang keras sebagai perisai pertahanan, dan pada bagian ekornya terdapat bola dari batu dengan berat sekitar 5 kg sebagai alat untuk menyerang hewan. Megalosaurus. Jenis dinosaurus Megalosaurus merupakan macam dinosaurus yang juga dianggap sebagai dinosaurus yang pertama kali ditemukan. Dinosaurus jenis ini merupakan yang terbesar pada zaman pertengahan Jurassik. Ukurannya
bisa tumbuh hingga 9 meter, sedangkan tingginya bisa mencapai 3 meter hingga 4 meter, dengan berat sekitar 3,5 ton. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Mas Rifki atas pemaparannya. Mungkin dari partisipan ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mas Rizkiansyah dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Apakah sudah siap? Suara saya kedengaran kah? Terdengar? Mohon maaf semuanya kalau ada ribut, soalnya saya di pinggir jalan ini, rumah teman saya. Izin share screen ya. Silakan. Sebelumnya mohon maaf, saya punya ini tidak bergantung pada video tadi, tapi ada beberapa yang masuk di sini dari video tadi. Karena menurut saya itu agak kurang. Sudah kelihatan kah? Sudah terlihat. Seperti apa sebenarnya dinosaurus itu? Apa itu dinosaurus? Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari kelompok Dinosauria. Sejarah dinosaurus. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias sekitar 230 juta tahun yang lalu dan merupakan vertebrata domain selama 135 juta tahun yang dimulai sejak periode Jura sekitar 201 juta tahun yang lalu hingga berakhirnya periode Kapur 65 juta tahun yang lalu dan kemudian musnah akibat peristiwa kepunahan Kapur Paleogen sebelum era Mesozoikum. Penelitian fosil dinosaurus menunjukkan bahwa burung berevolusi dari dinosaurus Theropoda selama periode Jura. Oleh sebab itu, burung yang hidup sekarang telah diklarifikasi oleh para paleontolog sebagai salah satu sub kelompok dinosaurus. Beberapa burung yang selamat dari kepunahan 66 juta tahun yang lalu beserta keturunannya melanjutkan ke keberlangsungan hidup dinosaurus sampai sekarang. Dinosaurus bisa digolongkan ke dalam beragam kelompok hewan dari sudut pandang taksonomi, morfologi, dan ekologi. Lebih dari 9.000 spesies burung adalah jenis dinosaurus vertebrata yang paling beragam. Selain Perciform ikan, dengan menggunakan bukti fosil, para paleontolog telah mengidentifikasi lebih dari 500 generasi dinosaurus yang berbeda dan lebih dari 1.000 spesies dinosaurus non-burung. Jenis dinosaurus di setiap benua bisa ditentukan melalui spesies yang masih hidup. Lanjut. Ciri-ciri dinosaurus. Untuk bisa diklarifikasi sebagai dinosaurus fosil atau dugaan dari seekor makhluk hidup terutama hewan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tulang punggung Saurischia atau Ornithia. Hidup pada zaman Mesozoikum. Binatang apapun yang hidup sebelum atau setelah masa Mesozoikum tidak dikategorikan sebagai dinosaurus. Misalnya Dimetrodon. Memiliki kaki tegak langsung di bawah tubuh seperti mamalia dan aves modern. Tidak memiliki sayap atau sirip berukuran besar yang difungsikan untuk terbang atau berenang. Bereproduksi secara ovipar dan ada juga beberapa yang mamalia di zaman es. Masa hidup dinosaurus. Semua dinosaurus hidup pada zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan yang berlangsung setelah masa
Paleozoikum, dan sebelum masa Kenozoikum atau Neozoikum. Pada eon Phanerozoikum atau kehidupan terlihat. Masa Mesozoikum berlangsung antara 250 sampai 60 juta tahun yang lalu. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Tasik atau Trias sekitar 250 sampai 206 juta tahun yang lalu, Jurassic atau Jura sekitar 205 sampai 145 juta tahun yang lalu, dan Cretaceous atau Kapur sekitar 144 sampai 60 juta tahun yang lalu. Tidak semua dinosaurus hidup pada zaman yang sama. Misalnya Stegosaurus dan Tyrannosaurus tidak pernah bertemu karena Stegosaurus hidup pada periode Jurassic, sedangkan Tyrannosaurus hidup pada periode Cretaceous. Dinosaurus pertama muncul pada akhir periode Triasik pada kala Karnian sekitar 230 juta tahun yang lalu. Kemudian berkembang secara konstan lalu meledak ketika periode Jurassic awal. Kebanyakan dinosaurus hidup pada periode Jurassic dan Cretaceous. Spesies hingga Desember 2015 telah diketahui lebih dari 1.600 generasi dinosaurus, tetapi kira-kira 30% dari jumlah ini adalah nama sinonim atau tidak valid. Ini karena sama seperti pada zaman sekarang, fosil dinosaurus sesuai dengan keadaan binatang itu saat masih bernyawa. Jika saat masih hidup spesies dinosaurus tertentu sudah langka, maka fosilnya akan lebih langka lagi. Salah satu contohnya adalah fosil Iguanodon Megalosaurus atau Allosaurus yang memiliki persebaran yang amat luas sampai terdapat di beberapa benua yang berbeda. Sebaliknya, fosil semacam Argentinosaurus, Therizinosaurus atau Deinocheirus penyebarannya amat sempit dan sangat langka. Dinosaurus juga menggunakan sistem nama binomial nomenklatur seperti yang dicetuskan oleh biologis Carolus Linnaeus. Setiap dinosaurus memiliki 2 nama, satu nama depan sebagai nama genus dan satu nama belakang sebagai nama spesies. Misalnya Tyrannosaurus rex, Garantius altithorax, Triceratops eridus, atau Stegosaurus armatus. Biasanya di luar lingkungan ilmu pengetahuan yang digunakan hanya nama genusnya. Namun nama lengkapnya ternyata menarik perhatian banyak orang sehingga sering diikutsertakan, berarti juga menambahkan arti dinosaurus itu. Misalnya Triceratops berarti wajah bertanduk 3. Tetapi jika nama spesiesnya dipakai juga Oridus berarti wajah bertanduk 3 yang menakutkan. Penyebab kepunahan dinosaurus. Yang pertama, hujan meteor. Yang kedua, tahun es atau es egg. Yang ketiga, kanibalisme. Yang keempat, letusan gunung berapi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Rizkiansyah atas pemaparannya. Mungkin dari para partisipan ada yang ingin ditanyakan? Cita. Baiklah, bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya rasa cukup sekian pemaparan dari tim 6 pada pekan Siameo mengenai seperti apa sebenarnya dinosaurus itu. Saya Reza Ardiansyah dari SMKN 1 Surabaya, selaku moderator mohon undur diri dan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.